Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'mati tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumin najarat. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah dunia telah mengakui bahwa peradaban Islam pernah mengalami zaman keemasan. Banyak manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam dari berbagai macam kalangan, baik cerdik pandai, sejarawan, bangsawan, raja diraja, bahkan dari kalangan yang rendah sekalipun. Mereka tertarik masuk dalam agama Islam bukan ingin mengharapkan harta yang melimpah, kehidupan yang mewah, atau jabatan yang tinggi, namun karena memang kebenaran agama Islam telah merasuki ke dalam hati sanubari mereka, dan yang membawa agama Islam tersebut adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kebenaran agama Islam tersebut, menjadilah mereka umat yang berani, umat yang disegani, baik kawan maupun lawan. Menjadilah agamanya agama yang dihormati oleh dunia, dan mereka tidak gentar, tidak takut menghadapi musuh baik di dalam medan politik maupun di medan perang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin mereka. Allah firmankan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah semata-mata kepadaku andaikan kalian benar-benar orang yang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun bahkan ini kita rasakan, apakah masih ada kehebatan Islam kita pada zaman sekarang ini? Kalau tidak, apakah penyebab-penyebab itu semua? 14 abad yang silam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan jangan sampai terjadi umat yang dialaminya, yaitu penyebab-penyebab runtuhnya kehebatan Islam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awwamat ummatid dunya dinaran wa dirhaman, nuziyat minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hurrimat barakatul wahyi. Wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara penyebab runtuhnya agama Allah Subhanahu wa taala Islam, yang pertama adalah apabila umat Islam telah mengagung-agungkan dunia, emas, perak, pangkat, jabatan, kehidupan dunia yang lebih diprioritaskan daripada kepentingan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari hati mereka kehebatan Islam. Apabila umat Islam sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat keberkahan wahyu. Dan apabila umat Islam sudah saling caci maki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ancaman berupa laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perbuatan mendatangkan penyebab 3-nya musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apabila umat Islam sudah mengagung-agungkan dunia, emas, perak, pangkat, jabatan, mengejar dunia melebihi daripada kepentingan akhiratnya, mengumpulkan harta, deposita, lalu mereka lupa membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut dari hati mereka kehebatan Islam, karena ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurang. Manakala mereka sudah tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya semata-mata kepada harta duniawi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut dari hati mereka takut, rasa kejujuran yang lain-lainnya. Yang kedua, apabila umat Islam sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, minimal dalam keluarga mereka tidak memberikan pendidikan kepada anak dan istri mereka berkaitan tentang tuntunan agamanya. Punya putri tidak diberikan pelajaran bagaimana cara menutup aurat yang baik, cara sholat, cara ibadah puasa, dan ibadah-ibadah amaliyah yang lainnya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut keberkahan wahyu. Walaupun mereka paham betul tentang masalah bahasa Arabnya, masalah balaghahnya, badi' mantiknya, masalah ulumul Qur'annya, asbabun nuzulnya, tapi mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan wahyu yang tersirat apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apabila umat Islam sudah saling caci maki, saling menyebarkan kecurigaan,
menjatuhkan, membuli, bukan hanya sebatas dengan teman, bahkan kepada pemerintah. Mereka pun berani menjatuhkan dan membuli pemerintahnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan laknat, musibah. Allah tidak akan curahkan rahmat kepada mereka semuanya, karena sudah keluar dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian berpecah belah. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bersatu, jangan saling menjatuhkan, maka ini adalah satu tanda ketika kita sudah berpecah belah, Allah akan hancurkan umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan sekelumit dari sabda Rasulullah SAW ini menjadi ibrah buat diri kita, sehingga kita dapat mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.